Kalian di sini hanya tamu. Jaga tata krama kalian. Apa salahku, Nek? Aku di sini hanya pengen naik ke puncak Mahameru. Bukan kamu, tapi temanmu mengotori tanah Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kalian berada? Pastinya dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan urusannya, diperbanyak rezekinya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah terbaru yang berjudul 4 kali aku kembali pendakian ke Gunung Semeru. Cerita ini kami ambil dari Twitter yang ditulis oleh @ceritasetan atau Kalong. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Empat kali aku kembali pendakian Gunung Semeru. Jessica, Rere, Dion, dan Danang kembali memijakan pendakian di Gunung Semeru dengan misterinya. 3 kali mereka gagal. Apakah yang keempat ini akan berhasil? Semeru, 9 Agustus 2014. Sebut saja namanya Jessica Pramudita. Mencintai alam karena di sana akan kita dapati betapa indahnya Nusantara bumi pertiwi ini. Hingga aku ingin memeluknya dengan lafaz syukurku kehadirat Tuhan Sang Pencipta. Aku kelahiran Kota Batu, yaitu Malang. Sebuah tanah kelahiran di kaki Gunung Semeru. Ini kisahku di pendakian yang keempat. Karena ketiga kali aku mendaki Gunung Semeru, namun tak pernah berdiri di puncak Mahameru. Karena banyak sekali halangan yang datang dari berbagai gangguan alam, dan juga karena gangguan dari jahilnya astral gaib Gunung Semeru. Pagi ini aku sangat ingin kembali ke Semeru, mengulang langkah, namun tidak mau lagi gagal sampai ke puncak seperti beberapa bulan yang lalu. Pagi itu, aku meraih handphone. Aku menghubungi sahabat terbaikku. Halo, Assalamualaikum, Re. Waalaikumsalam, Jess. Tumben pagi-pagi udah nelpon. Ada apa ini? Lama banget sih angkatnya. Lagian, kamu tumben amat nelpon pagi-pagi gini. Ada apaan? Aku ingin naik ke Semeru. Temenin gue ya. Hah? Kamu gila ya? Udah 3 kali kita gagal muncak. Kamu masih mau naik lagi? Please ya, temenin. Ya udah, iya ya. Sama siapa emangnya mau nanjak ke sana, Jess? Gampang lah itu. Nanti aku hubungin teman-teman yang lain. Oh ya udah, oke. Setelah itu, aku pun menutup teleponnya. Kini aku coba menghubungi teman-teman yang lain. Setelah semuanya setuju dan hari juga sudah diputuskan, aku jadikan rumahku sebagai titik temu dengan yang lain, karena rumahku yang terdekat dengan jalur pendakian. Keesokan harinya, di tanggal 9 Agustus 2014, aku terbangun dengan semangat baru. Hari yang akan mewujudkan impianku menggapai puncak Mahameru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jessinya ada, Tante? Ada tuh, Neng. Ayo, masuk dulu. Jessica, ada temanmu datang nih. Iya, Tante. Suruh tunggu sebentar. Dasar tante.
Suaranya kayak tua masjid. Ya, bagaimanapun, dia tetap tante kesayanganku. Walaupun suara dia itu sangat cempreng, keras, tetap aku menyayangi tante saya. Setelah aku keluar kamar sambil menyeret karir jumboku, kulihat Rere sudah menunggu di sofa ruang tamu. Loh, Re, kok sendirian? Yang lain mana? Iya, bentar lagi, masih ada di jalan. Bentar lagi juga nyusul. Sambil menunggu yang lain datang, kami lewati waktu dengan obrolan ala emak-emak, yaitu ngegibah, ngegosip, kesana kemari. Sampai akhirnya dua orang sahabatku itu datang, Dion dan Danang. Di sini, aku akan sedikit menceritakan kenapa kami sampai 3 kali gagal muncak sebelumnya. Teror demit Ranukumbolo yang usil mengganggu kami waktu itu. Kenapa harus di area danau yang indah ini semua itu terjadi? Rentetan kejadian demi kejadian di tempat favoritku. Gangguan waktu pendakian pertama dijahili oleh makhluk astral yang berwujud wanita seram. Dan pendakian yang kedua, makhluk yang ada di Ranukumbolo mewujudkan sosok anak kecil yang sangat jahil. Yang paling parah, pada pendakian yang ketiga, beberapa bulan yang lalu. Karena temanku kebetulan saat itu sedang datang bulan. Alhasil, terpaan keusilan lelembut sangat menjadi-jadi. Sampai kejadian-kejadian temanku yang kerasukan dan meminta darah segar. Mungkin kerasukan vampir kali ya. Hingga akhirnya setiap kejadian itu, aku dan teman sependakianku memilih untuk turun dan tidak melanjutkan perjalanan horor waktu itu. Saat kami berempat sudah komplit untuk membahas perjalanan yang akan kami ulangi, tiba-tiba entah dari mana usul itu kalau pendakian ditunda sampai tanggal 12 Agustus dengan tujuan bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta di puncak Mahameru nanti. Sembari menunggu hari itu, kami berempat putuskan jalan-jalan dulu ke Bromo dan bersilaturahmi ke Lumajang di rumahnya si Danang. Jessica, Rere, Dion, dan Danang, mereka menunda keberangkatan mendaki Semeru yang keempat, memutuskan untuk mendaki ke Bromo. Ya, lumayan untuk fisik dan menunggu hari yang sudah ditentukan, agar dapat merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus di puncak Mahameru. Pagi itu, tanggal 12 Agustus, kami meluncur lagi ke Malang dengan naik motor berboncengan. Akhirnya perjalanan kami sampai di area penitipan motor, yang kebetulan rumah saudaraku sendiri. Kita berjalan semangat dengan tekad baru, semangat untuk harus sampai ke puncak dan tidak mau gagal seperti sebelumnya. Tekad yang siap hadapi segala misterinya di Gunung Semeru. Siang itu kami sudah sampai di base camp Ranupani dengan cuaca yang sangat cerah. Aku selalu berpikir kejadian teror di Ranukumbolo waktu itu. Aku tepiskan pikiran negatif yang menghantui itu. Aku mengajak teman-temanku untuk berwudu. Aku mengajak mereka agar kita naik dalam keadaan suci dan berharap tidak ada gangguan gaib apapun. Kita bergiliran wudu dengan air mineral yang sudah kami siapkan dan sholat terlebih dahulu. Yon, kamu urus si Maksi ya? Iya sayang. Terserah lu. Mau manggil gua apa? Setelah itu, Dion pun berlari menuju ke tempat loket untuk registrasi. Tak beberapa lama, Dion berlari kecil menghampiri kami semua. Oke, semuanya sudah beres nih. Dari tadi kek, lama banget bangke. Di situ Rere agak kesal, karena mungkin Dion terlalu lama untuk registrasinya. Re, jaga omongan. Kita ini mau bertamu ke Semeru.
Danang mencoba mengingatkan si Rere agar tidak berucap terlalu berlebihan. Padahal dari tadi itu si Danang hanya diam saja. "Gitu dong, Nang, ngomong. Dari tadi diam aja," kataku biar memudarkan suasana yang mulai pada bete dengan sendirinya. Entah pengaruh apa, suasana asik itu seketika berubah. Rere jadi uring-uringan. Setelah semuanya beres, termasuk cek ulang perlengkapan sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu, dengan dipimpin oleh Dion, sang mantan Jessica. Perjalanan kami dilanjutkan. Ranupani kini kita tinggalkan dan menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan harapan yang besar. Pendakian akan sangat terasa berat jika hanya diam antara satu dengan yang lainnya. Hingga akhirnya aku bernyanyi walau dengan nafas yang ngos-ngosan. Dan akhirnya semua pun ikut bernyanyi dengan nada masing-masing yang tidak karuan. Ya maklumlah, pendaki sambil nyanyi, nafas kadang nyampai kadang tidak. Hingga 3-4 jam lamanya, kami melangkah memijakan kaki pendakian ini. Sudah terlihat kembali hamparan danau yang banyaknya burung yang sedang diberi makan oleh para pendaki. "Tuh kan, Ranukumbolo lagi. Udah, Re, banyakin berdoa aja." "Dengerin tuh, Re," kata si Danang. "Oke, kita ngecamp di sini saja ya. Sebentar lagi hujan kayaknya sore ini." Danang mengajak kami ngecamp di Ranukumbolo, yang jelas-jelas di sini adalah mogok bagi kita semua. Di situ kami semua teringat akan semua teror demit Ranukumbolo. Akankah gangguan itu ada lagi malam ini? Batinnya masih selalu bertanya. Tapi alam pun menandakan jika dilanjut juga tidak mungkin, karena mendung menghitam yang sebentar lagi pasti akan turun hujan. Setelah tenda didirikan oleh Dion dan Danang, aku bersama Rere siapkan makanan. Makanan istimewanya para pendaki gunung, yaitu mie instan plus telur. Tenda kini berdiri dan makanan sudah disiapkan. Aku ajak yang lain untuk sholat asar, tapi di sini Dion dan Rere malah memilih rebahan karena capek. Ya udahlah. Kemudian aku dan Danang yang sholat berjamaah berdua. Karena kami berdua tidak tahu arah kiblat, sementara kompas juga tidak dibawa, kami putuskan sholat mengarah ke danau dengan memohon kepada Tuhan, jika arah ini salah maka ampunilah. Kami hanya menunaikan kewajiban sebagai hamba-Mu. Lucunya lagi, Danang asli kelahiran Lumajang, tapi juga tidak tahu kemana arah selatan. Setelah selesai sholat, dilanjutkan dengan Danang yang bertadarus untuk tujuan membentengi kami dari gangguan jin setempat. Di situ aku hanya rebahan, lepaskan lelah sambil membaca novel yang selalu aku bawa ketika muncak. "Ngapain kamu di sini? Pulang, pulang." Tiba-tiba, suara wanita terdengar olehku untuk menyuruh turun dan pulang. "Hah? Suara apa itu?" Sementara Rere terlelap dalam tidurnya. Ranukumbolo dengan misterinya masih usil menggangguku. Jangan lupa dimanapun kita pijakan kaki, seberat apapun besar terpaan misteri, kewajiban tetap harus dilaksanakan. Meskipun arah itu tidak terlihat oleh mata, namun Tuhan lebih mengerti kemana langkah diri insannya. Sore ini akhirnya hujan pun turun, dengan berhembusnya angin menambah kesan yang membuatku tidak nyaman. Bayangan wanita berwajah menyeramkan itu kembali melintas. Suara yang kini ku dengar seakan melarang kami untuk bertamu ke alam Semeru. Danang yang masih melakukan pemagaran dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran.
Tiba-tiba, Dion berteriak penuh emosi. Ayo, kita lanjut berjalan ke atas. Hujan sudah reda. Sementara, hujan masih bercampur angin di luar sana. Apaan sih, Yon? Di luar masih hujan lebat tuh. Mau nekat naik? Yang ada hipo ntar lu. Udah, kita tunggu besok baru naik. Malam ini di sini aja, nggak ada yang kemana-mana. Di situ Danang yang menenangkan suasana. Danang ini punya kepribadian yang istimewa menurutku. Memang lebih pendiam, tapi pola pikirnya itu dewasa, bisa menjadi panutan. Dia juga orangnya alim dalam beribadah. Terserah. Aku mau tidur aja. Di situ Dion yang kesal, dan entah kenapa dia mengira hujan di luar sudah reda. Sementara hujan angin mengguyur kami di tepian danau mistis ini. Menjelang waktu maghrib, aku dengan posisi berbaring meneruskan membaca novelnya. Danang pun melanjutkan bermunajat, sementara Rere dan Dion tidur di waktu yang tidak sewajarnya. Tiba-tiba, aku mencium bebauan yang aneh. Dari bau amis darah yang sangat anyir, berubah bau yang sangat wangi. Kini berganti bau seperti dupa, kemenyan yang dibakar. Aku tanya dengan Danang soal bebauan ini. Danang, kamu nyium gak bau melati? Enggak kok, aku malah nyium bau amis. Di situ aku langsung merinding. Lalu aku selimuti tubuhku saat itu, hingga aku lihat jam tanganku menunjukkan pukul 19.08. Sudah lewat waktu maghribku. Lalu aku ajak Danang untuk sholat isya dan menjamak maghrib yang tak terasa terlewatkan karena gangguan bebauan yang membuatku takut. Malam yang kami lalui seakan panjang dan waktu bergerak lambat. Hujan yang terus mengguyur bumi agak mulai tenang, tidak bercampur angin gaya tadi. Namun suhu malam ini sangat dingin terasa, ditambah hawa magis yang bersumber dari alam lain Ranu Kumbolo. Rere terbangun karena lapar dan mengajak aku untuk memasak makan malam. Kami pun makan berempat setelah membangunkan si Dion. Usai makan, aku menata carrier untuk pembatas tidur kami. Aku tidur di sebelah Rere, dan di sisi lain Dion bersebelahan dengan si Danang. Ketika mereka bertiga tidur, aku masih resah atur posisi yang serba salah karena tidak nyaman. Kembali bau amis darah itu kucium lagi. Ya Allah, lindungi aku juga semua sahabatku. Kami di sini hanya mau mewujudkan mimpi untuk merasakan indahnya puncak Mahameru. Di situ aku terus berdoa dalam hati. Karena rasa takut yang terus mengganggu, aku mencoba membangunkan Rere yang ada di sebelahku. Namun, dia tidak terbangun. Justru Danang yang terbangun. Kamu kenapa, Jess? Aku nyium bau amis lagi, Nang. Enggak tuh. Udahlah, istirahat aja. Jangan lupa baca doa. Danang menyuruhku untuk berbaca doa. Lalu, kuoleskan minyak kayu putih di bawah hidungku, berharap bisa menghilangkan bau anyir itu. Mungkin itu bau anyir darah ya. Hingga aku terlelap tidur dan terbangun lagi. Kulihat Danang yang masih duduk. Loh, Nang, kok kamu nggak tidur? Belum, Jess. Kamu denger nggak? Ada suara seperti kereta yang sedang melintas. Barusan. Hah? Kereta? Di situ aku langsung bengong, mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Danang. Aku di situ juga merasa sangat bingung. Kenapa di Ranu Kumbolo ada suara kereta api? Kan nggak masuk akal. Semua gangguan aku rasakan sampai datang waktu subuh.
Akhirnya kita prepare perlengkapan untuk lanjut nanjak lagi pagi ini. Namun, kembali jailnya lelembut, tidak selesai pagi ini. Kami yang menyusuri tanjakan cinta terasa lama banget, seperti hanya mengulang-ulang melewati tanjakan ini. Akhirnya, kami putuskan berhenti dan memanjatkan doa sebisa kami semua. Dan alhamdulillah, akhirnya kami bisa keluar dari tanjakan cinta yang terus berulang-ulang kami lalui. Di situ Dion mengajak kita untuk beristirahat dulu. Dan kami semua beristirahat sambil ngobrol. Namun di sela-sela obrolan, kembali Dion bikin ulah dengan menanyakan apa doa yang kami ucapkan dalam hati saat diputar-putar di bawah tadi. Kalian berdoa apa tadi? Aku berharap sampai puncak di pendakian ini. Kalau kamu, Jess? Sama. Doaku seperti Rere juga sama. Kalau kamu, Nang? Aku berharap kita semua selamat sampai pulang nanti. Emangnya kamu berdoa apaan, Yon? Aku berdoa agar bisa balikan sama Jessie. Apaan sih? Dari kemarin manggilnya sayang-sayang. Sekarang berdoa begitu pula. Udah, yuk lanjut jalan saja. Kami susuri perjalanan lagi, sampai akhirnya aku tersadar kalau kami sekarang sudah terpisah. Aku hanya berdua dengan Danang, sementara Dion dan Rere, yang tadinya di belakang, tidak terlihat lagi. Singkatnya, kini kami telah sampai di Kalimati, dan aku melihat dengan jelas tenda berjejer di area ini. Mereka mana? Kok nggak muncul-muncul? Iya ya, Jess. Yaudah, kita tunggu saja mereka di sini. Hingga tengah hari berlalu, kami menunggu mereka di Kalimati, tapi tidak kunjung datang. Sebaiknya kita turun, susul mereka. Hah? Gila apa? Kita sudah di sini, Nang. Masa mau turun lagi? Aku nggak mau gagal sampai puncak lagi, Nang. Mulai keegoisan muncul saat ini. Karena memang tidak mau gagal lagi bersujud di atas Mahameru. Bukan karena aku tidak setia kawan. Tapi kalau turun lagi, alangkah lelahnya bakal nanjak naik lagi. Lebih baik ditunggu sampai mereka tiba, begitu pikirku. Saat itu walau terlihat memang egois. Sampai aku dan Danang mendirikan tenda di area ini, hingga menjelang maghrib, mereka berdua tak kunjung tiba. Lalu, aku putuskan untuk turun mencari Rere dan Dion dengan meninggalkan semua peralatanku. Alhamdulillah. Setelah lama mencari, dan akhirnya menemukan mereka berdua yang ternyata hanya muter-muter di area itu. Kemudian mengajak mereka untuk naik ke tempat tenda kami yang masih aman di tempat ini. Kubuatkan mereka makan. Saat kuperhatikan kedua sahabatku ini, seperti ada keganjilan di mereka berdua. Mereka lebih banyak diam dari tempat kami menemukan hingga sampai saat ini. Pandangannya terlihat kosong. Apa ini memang kedua sahabatku itu? Kenapa dengan mereka? Seperti terlihat sangat ganjil. Biasanya Rere dan Dion sama cerewetnya. Tapi kali ini berbeda. Layaknya ketika bertamu, maka di situ kita bisa menghormati tuan rumah dengan sikap sopan, berperilaku yang baik, berniatan yang bersih. Bagaimanapun, kita wajib menghormati makhluk lain dan meyakini mereka itu ada dan diciptakan sebelum adanya manusia. Jessica dan Danang yang harus kembali turun untuk mencari Rere dan Dion yang seharian terpisah dari mereka. Pas di waktu maghrib, mereka turun dari Kalimati, meninggalkan semua peralatannya.
dan menemukan Rere juga dan Dion yang masih kebingungan hanya berputar-putar di area savana itu. Seakan dibuat pusing oleh dedemit setempat, kini telah di tenda. Aku buatkan makanan untuk mereka, namun di sini terlihat ada kejanggalan di kedua sahabatku ini. Mereka yang suka cablak, ngomong sembarangan tanpa rem, kini hanya terlihat diam dengan tatapan mata kosong. Kulihat Rere seperti kedinginan karena terlihat sangat pucat. Pakai jaketku, Re. Aku pinjamkan jaket gunungku, berharap untuk dia tidak kedinginan. Yang paling aku takutkan kalau dia sampai hipo. Dia hanya mengangguk dan kemudian memakai jaketku. Selama kami ngecamp di Kalimati, di situ aku masih mencium bebauan itu, dan di sini mulai mendengar suara nyanyian Jawa yang mengalun-alun. Saat itu kulihat Dion dan Rere kini tertidur. Jess, kamu nggak tidur? Belum, Nang. Ya udah, aku istirahat duluan ya. Capek nih badan gua. Iya, Nang, tidur aja. Akhir obrolanku yang kini semua pada tertidur, hanya aku sendiri yang masih terjaga dengan bau yang aneh ditambah suara nyanyian Jawa yang mengalun. Tak butuh lama, aku tertidur dan bermimpi yang sangat aneh. Didatangi oleh nenek-nenek. Kalian di sini hanya tamu. Jaga tata krama kalian. Apa salahku, Nek? Aku di sini hanya pingin naik ke puncak Mahameru. Bukan kamu, tapi temanmu mengotori tanah Semeru. Sampai akhirnya, badan ini seperti ditindihi dan dicekik. Seluruh badanku kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Padahal mataku sudah terbuka, tapi kondisiku susah digerakkan. Jess, bangun, Jess. Bangun, Jess. Kamu mimpi apa? Jess, bangun. Jessica. Iya, Nang. Aku sholat tahajud dulu ya. Oh, ya udah, kita jamak saja. Selesai kami beribadah, aku ngobrol dengan Danang yang disusul Dion yang kini ikutan bangun. Namun aku merasa ada sosok yang tinggi besar berdiri di belakang tenda kami. Entah yang lain merasakan atau tidak. Kulihat si Danang masih duduk dan membaca ayat suci. Dion kini sibuk dengan HP-nya. Kamu nggak sholat, Yon? Nggak, Jess. Dingin banget. Jawabnya yang masih asik melihat ke layar HP-nya. Pagi ini kami lanjutkan perjalanan di tanggal 15 Agustus. Yang di atas sana sudah menjadi hamparan bebatuan gurun pasir yang menghalang puncak Mahameru yang kami impikan. Namun di sini kembali gagalnya perjalanan. Rere yang dari kemarin terdiam, kini kerasukan nenek-nenek yang ada di dalam mimpiku itu. Berbagai doa dan cara kami melakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Danang yang menyuruh kami berdua memegangi tubuh yang melawan. Itu tubuhnya Rere. Rere meronta-ronta dengan berbagai ucapan ancaman keluar dari mulut Rere. Udah, pegangin aja Rerenya. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu ya Allah. Di sini aku hanya bisa menangis, berharap ada pendaki lain datang menolongku. Di Kalimati itu banyak tenda berdiri, tapi tidak satu pun aku lihat adanya pendaki naik menolong. Bahkan sekedar lewat pun tidak ada. Aku yang menangis dan tetap memegangi Rere dibantu oleh Dion. Sangat lama kejadian itu, hingga Danang memberikan air yang sudah dia doakan.
tubuh kerasukan itu seketika jatuh pingsan. Brak! Akhirnya kita putuskan untuk turun sambil menunggu Rere tersadar. Kami duduk hampir seharian di sini. Satupun manusia tidak ada yang singgah, bahkan terlihat. Sampai Danang dirikan tenda lagi di malam ketiga ini. Kami ngecamp sambil menunggu kondisi Rere membaik lalu turun. Malam itu kami merembuk untuk turun di pagi harinya. Aku mau kita semua turun, pulang. Nggak perlu kita naik Semeru lagi kalau kayak gini. Ya udah, kita besok pulang aja. Enggak, Jess. Aku mau lanjut. Suara Rere ku dengar agak lemah. Dia masih terbaring memejamkan matanya. Buat apa kita naik lagi, Re? Lihat dong kondisi kamu. Kalau kalian mau turun, terserah. Aku tetap mau mewujudkan mimpiku, Jess. Re, kamu mikir dong. Sudah, biarkan Rere istirahat dulu, Jess. Tapi kan, Nang, lihat kondisinya. Iya, Jess, sabar. Kita yang sehat mesti ngertiin yang sedang sakit. Lebih baik berdoa, lalu istirahat. Aku kini hanya menangis di sudut tenda, melihat sahabat kecilku yang kini kondisinya lemah. Masih menahan emosiku yang semua karena keegoisan masing-masing. Kini sudah dengan kesepakatan dan demi permintaan Rere, kami memutuskan tetap naik sampai ke puncak Mahameru. Dengan memapah Rere yang lemah, berbagai susah payah dan kejadian kami tempuh berempat, hingga akhirnya sampai di puncak tanggal 16 Agustus 2014. Walau tidak bisa ngecamp dan merayakan di hari kemerdekaan seperti harapan kami hanya 15 menit merasakan alam Mahameru karena lebih memperdulikan kondisi Rere saat itu. Kami turun dan sampai di tenda. Setelah beristirahat, lalu membereskan semua peralatan, packing, dan turun agar kondisi Rere segera membaik, berharap dapat penanganan medis. Perjalanan akan menjadi makna dan pelajaran untuk mereka yang menempuhnya. Tak lepas dari takdir, entah itu indah ataupun kelam, kita hanya bisa menjalani dan menerima dengan rasa ikhlas. Impianku menapaki puncak Mahameru terwujud, meski kami tidak bisa lama di atas sana. Melihat kondisi Rere yang lemah, tetapi tetap ingin mimpinya itu tercapai kali ini. Dengan memapahnya, kami lalui medan terjal, terpaan padang pasir dan bebatuan yang kapan saja bisa jatuh menimpa kami. 16 Agustus 2014. Tercapai sudah impian kami berempat. Dengan keempat kalinya kami kembali ke Semeru. Hanya sujud syukur yang aku panjatkan dan doa, lalu kami beranjak turun. Semua barang juga tenda kami packing. Setelah semua beres, kami demanding satu dengan yang lainnya. Hingga tak terasa tangisku memecah di saat itu. Ayo turun, kasihan si Rere. Iya, Jess, sudah gak usah nangis lagi. Terima kasih ya buat kalian sahabatku. Ya udah, ayo, pelan-pelan saja kita turun. Sementara si Danang masih dengan diam. Rere dipapah untuk jalan oleh mereka berdua, dan aku mengikuti dari belakang dengan membawa 2 carrier milikku dan milik si Rere. Di depan kami yang tadinya berjajar tenda di area Kalimati, kini yang terlihat hamparan luas dengan rumput yang kuning mengering. Aku merasa aneh di sini. Aku memanggil Danang yang masih berjalan memapah sahabatku itu. Nang, Danang. Sudah, Jess, berdoa saja.
Di bawah nanti baru cerita. Tenda-tenda itu kemana hilangnya? Sudah Yon, jangan banyak bertanya. Berdoa saja. Abaikan semua yang ganjil kita lihat. Iya Nang, oke Nang. Kali Mati yang kini kami lalui malam itu kosong. Tidak terlihat satu tenda pun, atau satu pendaki juga tidak ada. Yang ada hanya kami berempat yang menapaki misteri ini. Ya Allah, sampai kapan ujian ini akan berakhir? Apa kesalahan yang telah kami perbuat hingga bisa menjadi seperti ini? Kami mulai menuruni savana di tengah panasnya siang hari. Hingga tiba-tiba Rere berteriak minta ampun. Dia menangis sambil duduk menyembunyikan mukanya. Dion juga Danang yang tadinya memapah Rere ikut jongkok dan bertanya, Rere, kamu kenapa Re? Istighfar Rere, istighfar. Kamu lihat apaan Re? Yon, kamu jangan tanya seperti itu. Pergi, pergi, pergi kalian semua. Rere menangis sambil tangannya bergerak-gerak seakan mengusir sesuatu. Entah apapun itu, kami bertiga tidak melihat. Sampai akhirnya Turun kalian bertiga. Anak ini akan tinggal di Semeru. Siapa kamu? Aku penghuni Semeru yang rumahku sudah dikotori oleh darah anak ini. tiba-tiba Rere bangkit dan mau berlari. Untung saja Dion sigap menangkap tubuh Rere. Dan kami bertiga memegangi tubuh Rere yang kini mengamuk sambil berteriak. Anak ini harus mati. Anak ini harus mati. Tidak akan ada yang mati di sini. Kalian pegangin, jangan sampai lepas. Danang yang membacakan ayat kursi juga kalimat-kalimat yang suci. Hingga keluarnya makhluk yang ada di tubuh Rere. Kini Rere pingsan lagi. Aku bertanya kepada Dion dengan nada marah. Apa yang kalian lakukan di sini sampai bisa seperti ini? Aku gak ngapa-ngapain, Jess. Sumpah. Sudah, bilang saja. Waktu terpisah, kalian ngapain saja, ha? Jess, tenang, Jess. Udah, Nang, kamu diam dulu. Waktu aku terpisah sama kalian itu karena nungguin Rere yang kebelet kencing, Jess. Dia kencing di balik pohon itu. Iya Tuhanku, kesalahankah ini? Aku hanya menangis saat ini dengan kondisi seperti ini. Lelah, bahkan teror tak ada henti-hentinya. Ketika Rere terbangun, aku memberinya air minum. Kamu kencing di mana, Re? Maaf, Jess. Aku kencing di balik pohon itu. Aku lagi dapet, Jess. Kamu datang bulan, Re? Pantes lah. Apaan sih lo, Yon? Meskipun aku kaget dengan penjelasan Rere, mau marah juga buat apa? Hingga Danang menyuruh Rere untuk menyiram bekas kencingnya itu dengan air yang dia kasih. Setelah bekas itu disiram, kami melanjutkan turun dengan kondisi Rere yang sudah bisa jalan sendiri. Ranukumbolo kami lewati begitu saja sampai kembali ke Ranupani dan beristirahat di rumah saudaraku sambil menceritakan semua kejadian itu. Malam itu juga kami pulang. Aku diantar Dion, sementara si Rere diantar sama si Danang. Beberapa hari kami berempat tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai akhirnya orang tua Rere memberi kabar kalau Rere itu sakit semenjak dari pendakian itu. Kami bertiga yang menjenguk Rere mengadakan selamatan kecil
Ya, selamatan kecil-kecilan lah untuk kesembuhan si Rere. Pengobatan medis dan juga non-medis sudah dijalaninya, hingga keluarganya Rere mengajaknya pindah ke Bandung. Takdir pun menuntun Rere berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa sebulan setelah pendakian itu. Untuk sahabatku Rere, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburmu, mengampunkan segala dosa-dosa semasa hidup, dan memberikan tempat terindah di surganya. Amin. Demikian kisah pendakian dari Jessica Pramudita. Memohon Al-Fatihah untuk almarhum Rere. Selalu terpanjatkan doa ini untukmu sahabatku. Perjalananmu sudah sampai menggapai Mahameru. Mimpimu terwujud dengan perjuangan itu. Kini beristirahatlah di sisi Tuhanmu. Hal yang tidak bisa kita lihat belum tentu tidak ada. Maka dari itu, kita harus bisa mawas diri. Saya, Bobby, pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah memberikan cerita ini kepada kami. Terima kasih juga buat Mbak Jessica Pramudita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.